Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Lizasri, mahasiswi Universitas Negeri Padang dengan program studi Informasi Perpustakaan Kearsipan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai zaman prasejarah, khususnya pada zaman Neolitikum dan Megalitikum. Sebelum masuk pada pembahasan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu zaman prasejarah. Zaman prasejarah merupakan zaman di mana belum adanya sejarah, karena pada zaman ini manusia pertama kali muncul. Zaman prasejarah disebut juga dengan nama zaman praaksara, karena pada zaman ini manusia belum mengenal tulisan. Zaman prasejarah dibagi menjadi 4 zaman. Yang pertama yaitu Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan menjelaskan mengenai zaman Neolitikum dan zaman Megalitikum. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan zaman Neolitikum. Zaman Neolitikum disebut juga dengan zaman batu muda. Pada zaman ini menghasilkan 2 kebudayaan. Yang pertama yaitu kebudayaan kapak persegi dan kebudayaan kapak lonjong. Kedua kapak ini dipergunakan manusia pada saat itu untuk bercocok tanam. Karena pada saat ini manusia sudah mulai menggunakan sistem food producing untuk menghasilkan makanan agar bisa bertahan hidup. Pada zaman Neolitikum ini, manusia juga sudah mulai hidup menetap dan hidup berkelompok. Selain kapak persegi dan kapak lonjong, zaman Neolitikum ini juga meninggalkan peninggalan. Seperti yang pertama yaitu ada pakaian. Pakaian ini terbuat dari bahan dasar kulit kayu. Pembuatan pakaian ini dibuat oleh kaum wanita. Yang kedua yaitu ada perhiasan. Perhiasan di sini yaitu berupa kalung dan gelang. Perhiasan ini terbuat dari bahan dasar batu. Selanjutnya yaitu ada tembikar. Tembikar ini digunakan pada zaman Neolitikum sebagai wadah atau tempat. Untuk sistem kepercayaan, pada zaman Neolitikum ini manusia menganut kepercayaan animisme, di mana pada zaman ini manusia mempercayai suatu benda tertentu memiliki roh. Maka pada saat itu manusia melakukan suatu pemujaan terhadap benda tertentu. Selanjutnya, manusia yang hidup pada zaman Neolitikum ini yaitu Homo sapiens. Homo sapiens ini memiliki ciri-ciri mampu berjalan dan berdiri tegak, memiliki bagian mulut sedikit menonjol, memiliki dagu, memiliki volume otak sekitar 1650 cc, dan memiliki muka datar dan lebar. Zaman selanjutnya adalah zaman Megalitikum. Zaman Megalitikum atau disebut juga dengan zaman batu besar. Pada zaman ini terbagi menjadi 2 tahapan. Yang pertama yaitu zaman Megalitikum tua dan zaman Megalitikum muda. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan zaman Megalitikum tua. Pada zaman Megalitikum tua ini memiliki 3 peninggalan. Pertama, menhir. Menhir merupakan suatu peringatan atau lambang roh nenek moyang, sehingga menhir dijadikan tempat pemujaan. Peninggalan selanjutnya yaitu ada punden berunda. Punden berunda ini yaitu bangunan yang disusun bertingkat, yang mana di atas punden berunda ini terdapat menhir. Punden berunda ini berfungsi sebagai tempat pemujaan. Peninggalan yang ketiga yaitu arca. Arca ini merupakan sebuah patung dengan bentuk kasar. Arca ini berbentuk patung kepala raja. Arca digunakan sebagai tempat pemujaan. Tahap selanjutnya yaitu zaman Megalitikum muda. Pada zaman ini menghasilkan 4 peninggalan. Yang pertama ada kubur batu. Kubur batu ini berbentuk seperti peti mayat, akan tetapi semua sisinya terbuat dari batu. Kubur batu ini digunakan untuk tempat penyimpanan jenazah. Peninggalan selanjutnya yaitu waruga. Waruga ini berbentuk seperti kubus yang memiliki atap. Waruga juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan jenazah. Peninggalan selanjutnya yaitu dolmen. Dolmen berfungsi sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang. Dolmen ini berbentuk seperti meja yang berkakikan dengan menhir.
Peninggalan selanjutnya yaitu sarkofagus. Sarkofagus ini berbentuk seperti palung atau lesung yang memiliki atap. Sarkofagus ini juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan mayat. Biasanya, jenazah yang dikubur di dalam kubur batu, sarkofagus ataupun waruga, yaitu manusia yang memiliki jabatan. Karena pada zaman megalitikum, manusia sudah mulai hidup terstruktur dan mempunyai seorang pemimpin. Nah, maka jika seorang pemimpin ini meninggal, maka akan dikubur di tempat tertentu. Untuk mendapatkan makanan, pada saat itu manusia sudah menerapkan sistem food producing, yaitu manusia sudah mulai bercocok tanam dan berternak. Untuk sistem kepercayaan, manusia pada zaman megalitikum menganut kepercayaan animisme, yang mana pada saat itu manusia memuja suatu benda tertentu yang dianggap memiliki roh. Manusia yang hidup pada zaman megalitikum ini yaitu Homo sapien dari bangsa Proto-Melayu. Homo sapien ini memiliki ciri-ciri rambut lurus, memiliki kulit kuning kecoklatan, dan bermata sipit. Kebudayaan ataupun tradisi yang terdapat pada zaman prasejarah, khususnya zaman Neolitikum dan Megalitikum, masih terpakai pada zaman sekarang. Contohnya saja dalam hal berburu dan bercocok tanam. Pada zaman prasejarah, manusia bercocok tanam dan berburu untuk memenuhi kebutuhan manusia pada saat itu. Sementara pada manusia zaman sekarang berburu untuk mendapatkan seperti kulit untuk diperjualbelikan, dan untuk bercocok tanam masih sama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk kebudayaan, dalam sistem kepercayaan pada zaman prasejarah, khususnya zaman Neolitikum dan Megalitikum, terdapat kepercayaan animisme. Nah, kepercayaan tersebut masih terpakai pada zaman sekarang. Di Indonesia, contohnya saja di Papua, masih banyak masyarakat tersebut melakukan upacara-upacara agama. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih dan maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.